aji. Kalau kita sudah bilang rasa itu berarti kita sudah bilang hidup, Mbak. Nah, semua makhluk itu keterapan rasane urip. Nah, kurang percaya, gini, Mbak. Iya, iya. Mbak Ageng bisa nyarikan saya makhluk yang bisa merasakan tapi nggak hidup. Bisa merasakan tapi nggak hidup. Nggak ada toh, Mbak? Nggak ada. Atau saya balik, Mbak Ageng pernah nggak ketemu dengan makhluk yang hidup tapi nggak bisa merasakan? Apa ada, Mbak? Nggak ada. Nah, jadi semua makhluk yang hidup itu pasti bisa merasakan, Mbak. Iya, iya. Dan semua makhluk yang bisa merasakan itu pasti hidup. Nah, iya. itu loh, Mbak. Makanya keempat makhluk ini, Mbak, makhluk sing wujud swara, wujud ganda, wujud rupa, wujud asma, iku kedunungan rasane urip, empat-empatnya ini hidup. Iya, iya. Sekarang Mbak Ageng tanya, itu makhluk sing wujud rupa itu ya apa? Ya kayak Mbak Ageng saya wit-witan pohon kayak binatang ini kan makhluk yang wujud rupa, Mbak. Ada wujudnya Ada gitu. wujudnya. Iya. Mereka ini hidup, Mbak. Mereka Iya, punya iya. rasa, Mbak, gitu ya. Iya, Ya iya. toh? Sudah ya, Mbak? Iya. Nah, terus yang kedua, makhluk yang wujud asma. Makhluk ini nggak punya suara, Mbak, nggak punya rupa, nggak punya aroma, tapi dia punya nama. Asma itu nama tuh, Mbak. Iya. Misalnya apa, Mbak? Rahayu, Pak De. Rayu, Mbak. Ini ada Apalagi, Mbak? pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada jenengan dari beberapa kawan-kawan, dari beberapa paguyuban juga. Minta tolong intinya untuk dijabarkan aksara Jawa Hono Coroko. Itu duduknya antara huruf Ho, No, Co sampai Ngo itu bagaimana, Pak De? Nah, nanti dibuat berseri saja juga nggak apa-apa, Pak De. Biar gampang dan mudah dipahami gitu loh. Dan kalau bisa ya dijabarkan sedikit ulasan untuk Asal-usul dari aksara itu gitu. Iya, dulunya itu bagaimana aksara Jawa Hono Coroko itu asal usulnya gitu loh, Pak De ya. Gitu ya. Iya. Itu aja ya, Mbak ya. Iya. Oke, Mbak. Salam rahayu, Rahayu, salam kenyataan rahayu. dan salam kasunyatan. Oke. Iya, Mbak. Saya ceritakan sekilas masalah itu, Mbak ya. Karena Iya, sudah iya. banyak orang yang cerita masalah itu. Aksara Aksara urip Hono Coroko itu kan asalnya memang dari Aji ya, Mbak ya. Iya. Aji Soko. Aji ya. Soko. Aji Soko ya. Cuma orang itu kan nggak ngerti, Mbak. Ngomongnya cuma Aji Soko kan gitu aja, Mbak. Iya, iya. Sebenarnya kalau ditelusuri dari kitab tulennya, Mbak ya, kitab kunonya itu, Mbak. Aji itu kan wijine dumadi toh, Mbak. Iya, iya. Soko itu kan cagak. Iya, Yang disebut dengan cagak Sanggabuwana, ya itu tadi loh, Mbak. Cagak dari Sang Hyang Dahono, Sang Hyang Maruta, Sang Hyang Tirta, saya Sang Hyang Bantala. Ya geni, Iya, iya. geni angin banyu bumi itu loh, Mbak. Iya, Nah, iya. Setelah itu kan ada dua orang itu, Mbak. Yang disebut Duro sama Sembodo itu tadi. Iya, iya. Saya biasanya di kitabnya Romo itu bilangnya Satrio Putih sama Satrio Ireng ya, Mbak ya. Iya, iya. Nah, sekarang gini, Mbak. Saya ulas sedikit ya, Mbak. Mungkin banyak orang juga teman-teman yang nggak paham masalah itu. Hono Coroko itu kan ono loro utusan. Lah itu kalau saya tanya, Mbak, itu utusan sopo karo sopo? Iya, iya. Ya, terus diutus gawe sopo? Ya, Gitu, Mbak. ini yang jadi Kan nggak ada dilema orang yang ini. cerita Iya, masalah iya. itu, Mbak. Ya, itu Intinya gimana, kan Pak De? Hono Coroko ono loro utusan Datasawala. Akhirnya pertentangan padha Jayana iku perang padha saktine monggo padha mati ini lah itu tadi loh, Mbak. Iya, iya. Mereka ini dua utusan itu siapa sama siapa? Iya. Terus iya. kenapa kok sampai mereka ribut, sampai saling bunuh, Iya. rebut nopo gitu loh, Mbak. Iya, iya. Katanya di situ kan merebutan kerisnya Aji Soko. Iya. Lah keris itu keris apa? Iya, Itu iya. bukan keris simbolis, Mbak. Apa keris-keris yang berwujud keris kayak itu? Iya. Enggak, Mbak. Gimana Pak De? Tolong Keris dijelasin. itu namanya keris. Keris apa itu, Mbak? Yang orang-orang bilang itu Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo. Keris itu keris Jamus Kalimosodo. Memang Satrio Putih sama Satrio Hitam ini tadi, Mbak ya. Duro Sembodo itu memang sengaja rebutan itu, Mbak.
Karena konon katanya orang yang pegangan keris Jamus Kalimosodo, orang itu akan punya jaya kawijayan yang tidak terkalahkan. Iya, iya. Yang namanya Jamus Kalimosodo itu kan itu tadi toh, Mbak. Jadi pusaka ini memang mempunyai tuah, kekuatannya angin, kekuatannya api, kekuatannya air, dan kekuatan bumi, sama kekuatan hidup. Iya, iya. Kok sapa wonge cekelan keris iki, wong iku mesti duwe jaya kawijayan. Iya. Wong iki mesti duwe daya kawigatan, daya pinayungan sing tanpa tanding. Lah, Iya, iya. itu yang diperebutkan sama dua orang ini, Mbak. Nah, itu ceritanya. Sampai mereka baku bunuh, sampai dua-duanya sama Iya. matinya karena Ya barang siapa yang memegang pusaka Jamus Kalimosodo, orang itu tidak akan ada orangnya lawannya. itu tidak akan terkalahkan. Tidak akan terkalahkan. Iya, Ya, itu tadi, Mbak, kasinungan, ya apa kedunungan jaya kawijayan. Ya, yang nggak ada orang bisa mengalahkan itu. Iya, Nah, iya. itu yang dipakai rebutan orang dua ini. Nah, Mm-mm. makanya itu tadi, Mbak. Setelah itu toh, Mm-mm. setelah kedua orang ini tidak ada, Mm-mm. lah terus siapa pemilik Jamus Kalimosodo? Lah Jamus Kalimosodo ini akhirnya kan turun ke Mayapada ini, Mbak, ke Jagat Gumelar itu tadi, Mbak. Iya, iya. Ya terus dikasih aksara hidup ono coroko sampai 20 itu tadi, Mbak. Iya, Itu iya. maksudnya gini loh, Mbak. Kok sapa wonge iso ngetrapno barang siapa yang bisa mengaplikasikan Iya, iya. aksara urip atau aksara hidup ono coroko itu tadi yang 20 itu Iya. tadi, Mbak. Orang itu pasti bisa memperoleh kekuatan dari pusaka Jamus Kalimosodo itu. Iya, iya. Gitu loh, Mbak. Jadi aksara urip ono coroko sampai ngo itu tadi, Mbak. Ya. Mm-mm. Itu bukan dipuasai, dimelek itu enggak, Mbak. Dipahami, makna per makna, iya. setelah itu baru Terapkan. diterapkan dalam kehidupan. Iya, iya, Mungkin iya. di dalamnya situ juga salah satunya ada pasutapan. Iya, iya. Melek, ya puasa, ya dono wewe, ya. Iya, iya. Karena itu kan mengandung nilai-nilai atau ajaran-ajaran luhur. Iya, Nah, iya. gitu loh, Mbak. Itu setelah kedua orang ini tidak ada, Duro sama Sembodo itu tadi kan gitu toh, Mbak. Iya, iya. Maksudnya itu kan gitu. Lah, sekarang itu bagaimana cara kita itu bisa mengaplikasikan atau menjalankan aksara urip satu persatu itu Iya, tadi? iya. Ya dengan cara memahami maknanya, Mbak. Nah, kita ambil satu-satu ya, Mbak ya. Iya, sekarang Jangan ke satu itu ya, Mbak ya. ya ke Aksara satu ho. dulu. Ya, Ya, aksara ho tuh, aksara ho. Aksara ho itu kan maksudnya gini, Mbak. Hono urip wening suci. Apa itu maksudnya? Dek? Adanya hidup ini, Mbak, ini adalah kehendak yang maha suci. Adanya hidup itu kehendak yang maha suci. Hidupnya apa, Pak? Hidupnya makhluk dan hidupnya alam. Alam ini kan ada tiga tuh, Mbak. Iya, apa aja? Ada alam jana loko, ada alam indro loko, ada alam guru loko. Guru loko. Lah ketiga-tiganya ini, Mbak, ini sama-sama sucinya. Makanya ada orang yang bilang Triloko suci sing diarani jana loko, indro loko, karo guru loko. Iku lho alam, tiga alam ketuhanan yang ada di alam semesta dan ada di dalam diri manusia. Tuh. Lah terus makhluknya apa? Lah makhluk ini, Mbak, kan ada 4, Mbak. Mm-mm. Ya, adanya hidup itu adalah kehendak yang maha suci. Makhluk itu kan ada 4 tuh wujudnya, Mbak. Iya. Ada makhluk yang sifatnya suara, ada makhluk yang sifatnya rupa, Mm-mm. ada makhluk yang sifatnya asma, dan ada makhluk yang sifatnya apa, Mbak? Bahasa Indonesianya gondo. Nah, jadi Iya. kalau Jawanya gini loh, Mbak. Gondo itu berarti Bau-bauan, aroma, Mbak, aroma. Kalau bahasa Jawanya gini loh, Mbak. Iya. Iya. Gusti Dat kang Maha Suci urip iku nyipta petang makhluk. Iya. Siji makhluk sing wujud rupa, makhluk sing wujud swara, makhluk sing wujud asma, makhluk sing wujud gondo. Iya. Keempat-empatnya ini tadi, Mbak, itu keterapan namanya rasane urip. Nah, orang Jawa itu kalau bilang kan nggak hidup, Mbak, rasa. Rasa. Ya, karena sukmo eling rasa urip itu sejatine siji. Kalau kita sudah bilang rasa itu berarti kita sudah bilang hidup, Mbak. Nah, semua makhluk itu keterapan rasane urip. Nah, kurang percaya, gini, Mbak. Iya, iya. Mbak Ageng bisa nyarikan saya makhluk yang bisa merasakan tapi nggak hidup. Bisa merasakan tapi nggak hidup. Nggak ada, toh, Mbak? Nggak ada. Atau saya balik, Mbak Ageng pernah nggak
ketemu dengan makhluk yang hidup tapi nggak bisa merasakan? Apa ada, Mbah? Nggak ada. Nah, jadi semua makhluk yang hidup itu pasti bisa merasakan, Mbah. Iya, iya. Dan semua makhluk yang bisa merasakan itu pasti Hidup, hidup. Nah, iya. itu loh, Mbah. Makanya keempat makhluk ini, Mbah, makhluk sing wujud swara, wujud ganda, wujud rupa, wujud asma, iku kedunungan rasane urip, empat-empatnya ini hidup. Iya, iya. Nah, sekarang Mbah Ageng tanya, itu makhluk sing wujud rupa itu ya apa? Ya kayak Mbah Ageng saya wit-witan pohon kayak binatang ini kan makhluk yang wujud rupa, Mbah. Ada wujudnya Ada gitu loh. wujudnya. Mereka ini hidup, Mbah. Mereka Iya, punya iya. rasa, Mbah, gitu ya. Iya, Ya iya. toh? Sudah ya, Mbah? Iya. Nah, terus yang kedua, makhluk yang wujud asma. Makhluk ini nggak punya suara, Mbah, nggak punya rupa, nggak punya aroma, tapi dia punya nama. Asma itu nama tuh, Mbah. Iya. Misalnya apa, Mbah? Makhluk bahagia, makhluk mengkel, makhluk dendam. Orang Makhluk semua berarti bisa tuh, Mbah. makhluk sifat itu. Bu, iya, makhluk sifat. Iya, iya. Orang semua bisa loh, Mbak, ya, merasakan senang. Iya. Ya, Mbak. Semua orang Iya. sering merasakan kecewa. Coba sih saya tanya, Mbak, kecewa itu rupanya kayak apa sih, Mbak? Ya, ya enggak kelihatan. Lah, tapi bisa dirasakan ya, Mbak? Dirasakan Lah, kecewanya. makanya itu tadi saya bilang, Mbak, keempat makhluk ini keterapan atau kemasukan rasane urip. Meskipun dia tidak punya wujud, dia nggak punya suara, nggak punya aroma, tapi dia bisa dirasakan. Karena rasane urip itu masuk ke empat makhluk itu tadi. Iya, iya, iya. Ya, toh? Betul, betul, betul. Itu juga kehendak yang maha suci, Mbak. Iya, 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 betul, betul, Pak De. Iya. Lalu Kayak yang apa? Gantengnya makhluk bahagia. Iya. Nggak ada yang bisa gambarkan. Makhluk kecewa itu jeleknya kayak siapa? Nggak ada, Mbak. Ya, makanya kayak ada salah seorang teman itu, Mbak, bilang gini, Mbak. Orang muslim ya, Mbak, Iya. orang muslim. Pak De, saya itu loh, Pak De, wiritan ya Latif, ya Salam, ya Latif, ya Salam, ya Rohman, ya Rohim. Kok saya bisa tenang ya, Pak De ya? Cuma saya kok nggak bisa ketemu ya, Pak De ya? Ya Rohman, ya Rohim itu wujudnya kayak apa? Ya ketawa saya, Mbak, kepingkel-pingkel. Kamu ini gendeng, itu kan makhluk asma. Iya. Makhluk nama itu nggak mungkin ada wujudnya, Mbak. Iya, Gitu loh, iya. Mbak. Mana ada makhluk nama kok ada wujudnya? Dia nggak punya wujud, nggak punya suara. Iya. Dia juga nggak punya aroma. Dia cuma punya nama, gitu loh, Mbak. Iya, iya. Kayak selatan, utara, timur, barat. Apa sih wujudnya ya apa sih, Mbak? Nggak Betul? ada. Nggak ada tuh, Mbak. Nggak ada. Loh, tapi kok orang bisa menamai itu? Kalau ke Iya. sana itu utara, kalau ke sana itu ke timur lah. Iya. Itu makhluk asma, gitu loh, Mbak. Iya. Makhluk yang berwujud Nama. nama. Ya, tadi kan sudah ya, Mbak, makhluk Iya. yang berwujud rupa ya kayak Mbak Ageng saya, Iya. terus teman-teman yang lain, binatang, pohon, gunung, ya, Mbak. Iya, iya. Planet-planet, ya itu makhluk yang berwujud rupa. Iya. Terus yang satu lagi, wujud yang apa itu makhluk yang berwujud suara. Apa contohnya, Pak De? Bahasa. Bahasa. Bahasa itu Iya. punya rasa, Mbak. Kayak Iya, Mbak Ageng betul, itu betul. gimana? Jancuk, matamu. Lah Mbak Ageng kok bisa ngerasakan sakit? Loh, padahal Mbak Ageng nggak tak sentuh loh, nggak tak tendang, nggak tak tempeleng gitu, Mbak. Nggak tak Iya, pukul. iya, 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 betul, Tapi betul, kenapa Pak Mbak De. Ageng kok sakit? Lah saya dimaki-maki di depan orang banyak ya, Pak De lah. Itu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Termasuk bahasa ya, Mbak ya. Iya. Adanya bahasa saudara kita yang dari Madura, Iya. bahasa Madura maksud saya, Mbak ya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bali. Nah, itu makhluk, Mbak. Cuma berwujud bahasa, berwujud suara. Suara. Gitu loh, Mbak. Iya Iya. toh? Makhluk suara itu ya bisa menyelamatkan kita, Mbak. Dalam bentuk apa, Mbak? Nasihat. Nasihat. Tapi Iya. makhluk ya juga bisa membuat kita marah. Contohnya apa? Mbak Ageng nyamain saya sama Fir'aun. Lah, itu memang Mbak Ageng nggak mukul saya, Mbak Ageng nggak nendang saya, tapi Mbak Ageng nyamakan saya sama Fir'aun. Iya, Mbak Ageng iya. nyamakan saya sama iblis. Ya jelas saya marah. Wong saya Iya. orang kok disamakan dengan iblis, disamakan dengan Fir'aun ya apa? Ya. Iya, iya, Itu namanya makhluk 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 suara. suara itu bisa dirasakan, Mbak. Iya, iya. Kedunungan rasane urip gitu loh, Iya, Mbak. iya. Terus yang terakhir itu makhluk yang berwujud gondo atau Aroma. Itu juga, Mbak. Makhluk aroma itu nggak punya suara, Mbak. Tapi Dia punya juga nggak bau. punya rupa. Ya, Mbak. Iya. Dia juga nggak punya nama. Loh, namanya itu namanya banyak. Ada orang yang bilang, ini kok bau ini ya, ini kok bau ini ya, ini kok bau garu, bau menyan, bau gondo ini kanula. Ini, Mbak, ini kok bau parfum ini, bau lah itu tadi. Namanya banyak, Mbak. Iya, iya. Aroma kok. Ini kok Iya, kayak aroma. bau bangkai ini ya. Kayak bangkai tikus. Loh, padahal bangkainya ular lah. Itu loh, Mbak. Iya, Dia iya, nggak iya. punya nama yang tepat.
Ya, terserah itu mau bau harum, mau bau apek, mau bau apa, Mbak, pasin atau mau bau Iya. apa, yang jelas makhluk ini hanya berwujud gondo. Berwujud gondo atau Gondo itu aroma. Iya. Gondo itu kalau orang Jawa tuh, Mbak. Kalau orang Indonesia kan aroma. Iya. Jadi keempat makhluk ini, Mbak, adanya itu hono urip wening suci. Yang mengadakan itu ada ya Gusti Dat Kang Maha Suci itu sendiri, Mbak. Iya. Mana ada hidup yang selain itu, Mbak? Nggak ada. Iya, betul. Ya kan? Wujud rupa juga gitu. Ya kan, Mbak? Itu kalau dijabarkan luas, Mbak. Makhluk Iya. yang wujud rupa. Ya saya kan ngomongnya ya kayak saya sama Mbak Ageng. Lah Iya, kayak iya. orang Chinese, orang Afrika, orang Arab, orang Eropa. Loh, mereka itu kan juga orang, Pak. Iya. Bahkan gimana kalau saya benci sama orang Cina gitu. Terus yang orang Arab benci sama orang Jawa gitu. Loh, kita punya hak apa, Mbak, benci sama orang ini, orang ini? Bukankah mereka itu makhluk yang berwujud rupa itu juga kehendaknya yang maha suci? Iya, betul. Betul ya, Mbak? Iya. Aku jadikan manusia itu bersuku-suku. Nah, ini, Mbak. Iya. Berbangsa-bangsa. Aku bedakan warna kulit. Nah, warna kulit ini sudah wujud rupa ya, Mbak. Iya. Dan juga bahasanya. Itu kan berwujud makhluk suara. Suara. Jadi 4 ini loh, Mbak. Iya. Wujud gondo, wujud suara, wujud rupa, wujud asmo. Nah, Iya. itu. Jadi itu penjabaran dari Aksoroho. Aksoroho. Makanya kamu harus tahu bahwa semua yang ada ini bukan kehendak orang. Ya, kayak saya jadi orang Cina, kamu benci sama saya, lah ada apa? Saya jadi orang Cina ini bukan saya yang mau loh. Iya toh? Iya. Kamu jadi orang Arab tak benci loh. Saya punya hak apa benci kamu? Lah wong kamu jadi orang Arab juga bukan kehendak kamu Iya, kok. betul. Iya toh, Mbak. Itu Iya, kan betul, kehendak Pak. dari Ho itu tadi toh. Iya. Ono urip yang suci itu tadi. Adanya hidup itu adalah kehendak yang maha suci. Termasuk adanya alam, Mbak. Tempat kehidupan makhluk, keempat makhluk ini tadi. Alam Jana Loko. Iya, Mbak. Iya. Alam Indra Loko, alam Guru Loko. Guru Nah, kalau Loko, itu sudah ada di dalam manusia kan, Pak. Iya. Ya, terus termasuk alam kasunyatan dan alam kenyataan. Kenyataan. Alam dohir sama alam batin itu loh, Mbak. Iya. Alam Lahir dan batin. makrokosmos sama alam mikrokosmos. Kosmos. Kalau orang Jawa bilangnya itu alam gede karo alam cilik, gong gede, gong cilik. Jagat gede, jagat cilik. Itu kan masuk di aksoroho gitu loh. Iya. Adanya jagat gede, jagat cilik, makrokosmos, mikrokosmos, alam sogir, alam kabir loh. Saya hafal semua, wong saya memang pelajarnya di situ, Mbak. Itu bukan kehendak manusia, bukan kehendak makhluk, itu kehendak yang maha suci. Nah, jadi jangan kamu ributkan, jangan kamu benci. Iya, itu loh. Jangan kamu permasalahkan dengan adanya ini itu jangan kamu permasalahkan. Kamu terima aja karena itu memang kehendak dari yang maha suci hidup. Iya. Nah, itu, Mbak, palungguane aksoroho. Dari situ kan kita sadar, Mbak, ya. Oh, ternyata ini ya. Jadi kalau adanya ini itu ya nggak perlu kita ributkan, apalagi kita pakai sebagai satu pertengkaran. Iya, gitu loh, betul. Wong itu loh bukan mereka yang mau kok. Mereka ada itu ada yang mengadakan kok. Sudah ada yang ngatur. Lah, saya ada yang juga ada yang mengadakan, iya. ada yang menciptakan. Mereka ada juga ada yang mengadakan dan juga ada yang menciptakan. Iya. Lah, kok kamu ributkan kan sama dengan cari ribut sama yang menciptakan, Mbak. Iya. Makanya banyak orang itu yang nggak selamat gara-gara itu tadi, Mbak. Mereka nggak ngerti aksoroho. Kanu kawine benci karo wong Cina. Kanu kawine benci karo wong Arab. Kanu kawine benci karo wong Sunda, nggak ada udan, nggak ada angin, benci sama orang Jawa. Nah, akhirnya kamu celaka sendiri karena mereka ini adanya itu bukan mereka yang mau, itu yang mengadakan itu Gusti Dat Kang Maha Suci urip. Nah, iya. Itu loh, Mbak. Iya. Termasuk ketiga alam itu tadi. Iya, ya itu, Mbak, aksoroho itu letaknya di situ. Gitu loh, Mbak. Gimana? Ada yang Mbak Kang tanyakan masalah itu? Aksoroho itu tadi. Iya, betul ya, itu tadi, Pak. Maksudnya ya. Pokoknya Aksoroho. 7 ini jangan dihilangkan, Pak. Iya. Makhluk yang berwujud gondo, rupa, swara sama asmo, dan alam Jana Loko, Indra Loko sama Guru Loko. Terus dua ini tadi yang dulu kita bahas. Bukan dua ruah bineda, Mbak, ya. Iya. Nah, adanya yin dan yang. Nah, itu ya, Mbak. Adanya putih sama ireng kain poleng itu, Mbak. Adanya dualitas. Ya, itu jangan diperdebatkan. Adalah jagat kecil, jagat besar, mikrokosmos, makrokosmos itu juga jangan ya dipermasalahkan, diperdebatkan. Ya, karena itu kehendak dari yang maha suci hidup gitu loh, Pak. Iya, Pak. Dengan begini nanti kan teman-teman akhirnya
bisa Sadar paham ya, ya sadar ya, dengan Mbak, ya. Iya. aksara Ho ini tadi ya. supaya mereka sadar Iya. oh iya ya. Jadi nggak perlulah Ya, saya sementara ribut sama ini itu. untuk aksara ho saja dulu Pak D. Iya. Dan untuk berikutnya dan selanjutnya nanti tolong Jabarkan sampai jabarkan selesai, Pak, ya. masalah hono corokannya habis ho berarti no, co, Iya. roko dan Iya. seterusnya Pak D ya. Ya, ya, Mbak. Ya nanti Insya Allah ditunggu saya jabarkan teman-teman sampai itu. penjabaran Iya, selanjutnya iya, Pak D ya. iya. Ini Ya. cukup ya, Mbak? Ya Sudah cukup jelas Pak ya? D, jelas ya. Rahayu Pak D, rahayu, rahayu, Mbak, rahayu. rahayu.